Hai hai hai, cerita aksi manusia tengkorak sudah rilis nih. Di video yang lalu, Ak tak sengaja bertemu dengan kawanan penculik. Dan sewaktu mau menolong, Aryani datang menyerang komplotan itu terlebih dahulu. Namanya satu lawan komplotan, terus Aryani juga nggak se-overpower Ak, jadi dia mengalami situasi terpojok. Nah, pas terpojok inilah Ak datang menolong. Singkat cerita, Ak dan Aryani berhasil menyelamatkan anak-anak yang sudah mereka tangkap. Karena Aryani dapat informasi rencana penyelamatan anak-anak yang terlanjur dibawa ke kota, jadi dia menyewa Ak buat membantu misinya ini. Apakah Ak mau? Terus misi penyelamatan yang kayak gimana sih yang Aryani akan kerjakan? Berhasilkah? Nah, semua pertanyaan itu akan terjawab di video ini. Jadi kalian wajib banget buat nonton sampai akhir. Well, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja nih di alur cerita Geikotsuki Sama Tadaima Isekai EOD Kakechu. Setelah Aryani mau menyerang Ak jadi agak khawatir sama respon temannya. Cuma karena situasi sudah mulai genting, terus Ak juga nggak ada niatan jahat ke Elf, sama tadi juga sudah menyelamatkan anak-anak dan keberadaannya ini disukai sama makhluk spirit, jadi nggak ada alasan buatnya untuk tidak mempercayai Ak. Baiklah, biar enak, Ak akan bekerja layaknya tentara bayaran. Kata Ak setelah bertemu Aryani, sepertinya prinsip untuk tidak mencolok akan berubah. Setelah sah bekerja sama, Ak membawa Aryani teleportasi ke pinggiran sungai Lydell. Kota Diento yang mereka tuju ada di dekat sungai itu. Daripada kemunculan mereka membuat keributan di kota, jadi Ak sengaja teleportasi di sini. Aryani lumayan takjub sama kehebatan Ak. Dia nggak nyangka Ak bisa teleportasi tanpa perlu meramalkan mantra. Ketika waktu sudah mulai sore, Ak dan Aryani akhirnya tiba di kota. Ini posisinya Ak sambil bawa barang hasil jarahan bandit-bandit yang ia kalahkan di hutan waktu itu ya teman-teman. Sesampainya di kota, mereka berdua langsung nyari gang sempit buat bertemu sama temannya Aryani, si Danka. Tak lama Danka tiba. Ak sama Ponta kaget dong. Dia pikir Danka itu terlihat seperti orang yang ramah, murah senyum. Nggak taunya serem. Karena baru kali ini lihat Ak, Danka jadi nanya, siapa dia? Aryani langsung menjelaskan kalau Ak adalah tentara bayaran yang ia sewa. Kemudian mengajak semuanya buat nyari tempat biar bisa mengobrol dengan aman tanpa membuat orang curiga. Akhirnya tempat makanlah yang mereka pilih. Karena Ak ini tengkorak, dia otomatis nggak bisa makan di sini. Jadi selagi Aryani dan Danka makan, dia cuma bisa nelan liur doang. Kemudian Aryani memperkenalkan Danka secara resmi. Ia bernama Danka Niel Maple, seorang pejuang elf sama kayak dirinya. Mendengar nama Maple, Ak mengira Danka ini saudara Aryani. Soalnya nama Aryani ada Maple-nya juga. Aryani jadi menjelaskan kalau nama elf terdiri dari nama sendiri, nama orang tua yang segender, dan yang terakhir nama desa asal. Jadi artinya Danka dan Aryani ini satu kampung. Kampung Maple namanya. Di sini Ak mencoba untuk so akrab sama Danka. Dia bertanya informasi apa yang sedang dia cari di sini. Tapi sayangnya Ak dicuekin. Danka malah fokus ke makanannya. Malah sampai menjelaskan asal-usul makanannya. Kayak ini contohnya. Dia sedang makan sate sapi gua khas Diento. Katanya sate sapi ini hanya bisa ditemukan di kota ini. Terus paling pas dilengkapi sama bir madu yang dibuat dari madu terbaiknya ada di ladang hijau. Setelah selesai menyantap hidangan, Danka kembali bertanya, siapa benda ini? Maksudnya Ak ya teman-teman, dia dipanggil benda dong. Aryani kembali memperkenalkan Ak. Katanya Ak ini bukan tentara bayaran biasa. Dia bisa sihir teleportasi. Terus dia juga punya Ventuful Piece. Ponta namanya. Setelah tahu fakta tentang Ak, Danka jadi sedikit mencair. Dia sudah mulai mengakui keberadaan Ak di sini. Nah, sekarang masuk ke pembicaraan serius ya. Menurut informasi yang Danka dapat, elf yang diculik disimpan di markas gitu. Dan markas penculik itu ada di kawasan hiburan. Cuma ada sedikit masalah. Biarpun hari sudah mulai gelap, tempat itu masih saja ramai. Jadi ya mau nggak mau mereka baru bisa bergerak jika malam sudah larut. Karena masih ada banyak waktu, Ak minta izin buat pergi sebentar. Kira-kira 1 jaman lah. Katanya ada urusan yang mau dia selesaikan dulu. Setelah Ak pergi, Danka menyampaikan sesuatu ke Aryani.
Dia nggak nyangka Aryane bisa mempercayai orang luar. Ya, Aryane cuma bisa menjelaskan kalau misi penyelamatannya waktu itu berhasil ya karena berkat bantuan Ak. Makanya di satu sisi dia merasa dirinya ini sudah gagal jadi pejuang. Karena situasi mulai sedih, Danka hanya bisa menyemangati Aryane. Katanya di umur Aryane yang masih sangat muda ini, dia sudah berhasil jadi pejuang yang luar biasa kok. Kemudian dengan wajah serius Danka bertanya apakah Ak benar-benar bisa dipercaya. Dengan yakin Aryane menjawab, ya. Di tempat lain Ak habis menjual hasil jarahan yang ia bawa tadi. Lumayan juga. Setelah tahu mau ngapain, Ak langsung sembunyi ke gang sempit. Ya ampun, ternyata tadi dia beli makanan. Cukup banyak makanan yang Ak beli, tapi wajar sih, dia kan harus mengisi tenaga buat misi nanti malam. Mumpung ada kesempatan bisa makan. Salah satu dari keempat anak elf yang diculik sedang menangis terseduh-seduh. Kata penjaga, besok pagi-pagi sekali semua anak ini akan dikirim. Mendengar rencana itu, salah satu dari anak-anak ini langsung teriak kalau pejuang elf pasti akan datang menolong mereka dan akan menghabisi kalian semua. Yah, namanya anak kecil yang ngomong, jadi respon penjaga-penjaga ini hanya tertawa sambil mengejek. Saat hari sudah mulai larut, Danka, Ak, dan Aryane mulai bergerak. Pas baru mereka pergi, ada seseorang datang melihat mereka dari atas atap bangunan. Kalau dari tampilannya sih mirip ninja. Ketiga orang ini sedang mengawasi situasi. Ternyata jalan masuk yang akan mereka lewati jaga dengan ketat. Tenang, Ak bisa teleportasi. Kata Aryane, mereka hanya perlu teleportasi ke jendela itu. Oke, bisa. Kemudian Aryane mengajak kedua lelaki ini buat pergi menjauh. Katanya kalau jarak segini, cahaya dari sihir bisa kelihatan sama penjaga-penjaga itu. Gak perlu Aryane, kalian cuma cukup pegang Ak dan... Sampai deh. Dimension Move gak akan menimbulkan cahaya kok. Selanjutnya Aryane langsung membuka jendela dan mengecek situasi di dalam. Karena aman, dia memilih untuk masuk pertama kali. Akan tetapi, lubang jendela ini agak sempit buatnya. Walau penuh perjuangan, akhirnya Aryane bisa masuk juga ke dalam. Namun sayangnya, cara Aryane ini tidak akan Ak dan Danka pakai. Ngapain susah-susah masuk? Kan tinggal Dimension Move aja. Karena nggak punya banyak waktu, mereka langsung melanjutkan pencarian. Oh iya, ini posisinya mereka bertiga belum tahu lokasi pasti keberadaan anak-anak yang diculik itu ya. Makanya mereka perlu mencari di tiap ruangan. Pas pintu ruangan pertama dibuka, mereka semua kaget bukan main. Seluruh penghuni kamar ini mati mengenaskan. Berdasarkan fakta yang ada di depan mata, mereka semua dihabisi hanya dengan satu kali serangan di bagian tenggorokan. Darah yang tercecer juga masih basah. Kemungkinan besar kejadian ini baru saja terjadi. Karena di ruangan ini nggak ada anak-anak elf, Danka menyuruh buat berpencar. Aryane sama Danka lari, sedangkan Ak bergerak pakai Dimension Move. Tujuannya biar nggak menimbulkan suara kaki. Maklum, tubuh Ak kan besar. Tak lama Ak berhenti di satu ruangan. Sebelum masuk, dia memastikan situasi lewat lubang kunci. Sepertinya aman, Ak pun masuk ke dalam. Namun kejadian tadi terulang kembali. Ak jadi penasaran, ini semua ulahnya siapa sih? Kemudian tiba-tiba saja Ak mendapat serangan. Setelah melihat tampilan si penyerang, Ak langsung menyebutnya dengan kata ninja. Ninja bertelinga hewan. Orang itu langsung kaget dong. Katanya, kok bisa Ak tahu kata ninja? Kemudian Ponta nongol. Nah, orang ini langsung minta maaf. Katanya kalau ada makhluk spirit macam ini, berarti orang yang ada di hadapannya sekarang bukan orang yang jahat. Di sini Ak sama orang ini sempat mengobrol. Katanya sesuatu yang orang ini cari belum bisa ditemukan. Lalu dia melempar sesuatu ke Ak sembari berkata, para elf yang ditahan ada di penjara bawah tanah. Ak langsung bertanya dong, yang dikasih ke dia ini apaan? Bilangnya sih ini mungkin berguna buat tim Ak. Selain itu, dia juga memberikan sesuatu ke Ponta. Karena sudah nggak ada yang mau dibahas, orang ini pun pergi. Cuma sebelum pergi, sebagai permintaan maaf, dia menyampaikan kalau ada 2 tawanan elf yang ditahan di istana penguasa. Satu lagi, katanya mereka berdua akan segera bertemu kembali. Buru-buru sekali ya dia, Ak aja sampai gak sempat nanya namanya. Setelah benda pemberiannya diberikan ke Aryane, isinya ternyata kontrak pembelian elf. Dan nama yang tertera di kontrak itu ialah nama penguasa Diento.
Aryane sama Danka jadi penasaran dong. Ak tahu informasi ini dari mana? Dia sempat berpikir sejenak. Ak nggak mungkin kan jelasin kalau informasi itu dia dapat dari ninja? Jadi biar aman, Ak jawab kalau informasi penting itu dia dapat dari penjahat yang ia temui tadi. Setelah mengatakan lokasi keberadaan anak-anak elf, mereka bertiga langsung bergegas ke sana. Yang pertama ke penjara bawah tanah dulu, habis itu baru ke istana penguasa. Belum juga bergerak, mereka ketahuan. Untuk melawan 3 orang ini, Aryane hanya menggunakan api yang muncul dari pedangnya. Oke, rintangan pertama aman. Mereka langsung segera bergerak. Keempat anak ini menunggu pertolongan dengan penuh harap. Tak lama terasa getaran dan keributan yang mengarah ke ruangan mereka. Anak-anak ini otomatis bangun buat melihat. Nah, pas pintu terbuka, ternyata Aryane Glennis Maple bersama Duncan Neil Maple datang untuk menolong. Keempat anak ini pun tersenyum bahagia. Harapan mereka terkabul. Ak langsung membuka pintu penjara. Bukanya bukan buka yang normal ya. Setelah bebas, mereka semua langsung memeluk Aryane sambil menangis. Karena urusan di sini sudah beres, Ak langsung segera membawa semuanya pergi pakai sihir teleportasi. Suasana sudah aman, cuma masih ada satu masalah nih, kalung yang ada di leher mereka. Setelah kalung itu dilepas, Danka kaget, kok bisa Ak melepaskan kalung itu dengan sangat mudah? Kemudian sama seperti sebelumnya, semua anak-anak ini mengucapkan banyak terima kasih ke Ak. Selanjutnya, Danka meminta Ak dan Aryane untuk melanjutkan misi penyelamatan ke istana penguasa, sedangkan dirinya akan mengantar anak-anak ini pulang. Sebelum berpisah, Danka menitipkan Aryane ke Ak. Wah, udah gak jutek lagi nih. Baiklah, kita ke misi penyelamatan yang kedua. Kali ini Ak membawa Aryane menggunakan sihir Dimension Move. Dan dari kejauhan, ninja yang membantu Ak tadi terlihat sedang mengawasi Ak bersama dengan temannya. Katanya Ak ini tahu sama kata ninja. Untuk kedua kalinya, dia berkata, mereka akan kembali bertemu. Ketemu di mana ya maksudnya? Terus apa sih yang sebenarnya ninja ini cari? Sepertinya ninja ini bukan orang yang jahat. Terbukti saat dia bertemu Ak, dia sampai minta maaf atas penyerangannya dan malah membantu Ak. Tapi ya nggak bisa langsung disimpulkan juga sih. Paling nggak untuk episode ini dia termasuk ninja yang baik. Kalau begitu, jalan cerita Ak sampai di sini dulu. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.